kita. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Mau apa? Memang latah juga saudara jemaat. Di mana-mana sama saudaraku. Saudara nggak usah minder, enggak. Di mana-mana sama. Ditanya amin, amin aja saudaraku. Ditanya aminnya apa? Nggak tahu. Waktu tadi ditanya aminnya apa? Aminnya dari surga, hanya ada puji-pujian. Yang setuju katakan amin. Nah ini aminnya benar saudaraku ya. Nggak hanya sekedar amin ya. Pokoknya amin dulu dah. Ya nggak salah juga saudaraku ya. Pokoknya Eke percaya sama Bapak gitu tuh. Karena Bapak pasti ngomongnya benar. Ya saudaraku, di ruang Maha Kudus hanya ada satu alat. Apa? Tabut Allah. Tabut Allah pada waktu zaman itu adalah bicara tentang kehadiran Allah. Amin. Allah yang hadir. Semua dilapisi dengan emas. Ini bisa tentang kemuliaan. Besok saya akan bicara tentang Allah yang berdaulat. Seperti saudaraku siapkan diri untuk menerima pewahyuan-pewahyuan. Nanti kan saudara, ada dua kerub dengan sayap terangkat, dengan kepala yang ditundukkan, satu berhadapan dengan yang lain. Kemuliaan hanya bagi Allah, hanya tabut Allah. Di dalamnya ada loh batu, 10 hukum Allah. Allah hadir di ruang kudus. Nah saudara, di depan persis tabut Allah ada sebuah tirai. Tirai yang tipis sekali, yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Nah sekarang saya mau kupas adalah di ruang kudus ada 3 alat. 3 alat ini apa? Ada meja roti unjukan, ada pelita, dan ada ukupan kudus. Ada roti unjukan, ada pelita, dan persis di depannya apa? Ada ukupan kudus. Nah saya mau ambil ukupan kudus ini karena ini yang berkaitan dengan pondok Daud. Perhatikan aja. Nah saudaraku, di dalam ukupan kudus ini ada 4 macam bahan. Disuruh baca di dalam Keluaran 4:30. Mulai 34 dikatakan ada 4 macam wangi-wangian yang harus diisi setiap hari. Yang pertama adalah kulit okan, 2 getah rasa mala, ketiga kemenyan tulen, dan keempat adalah getah damar. Ada 2 getah, ada 1 kulit lokan, dan juga kemenyan tulen. Nah kalau saya boleh terjemahkan ukupan kudus ini adalah bicara hari ini diekspresikan melalui doa, syafaat, pujian, penyembahan. Doa, syafaat, pujian, penyembahan. Alkitab katakan begini, takarannya harus sama. Dan barang siapa mencoba untuk menghirup wangi-wangian ini, orang itu harus dilenyapkan. Semuanya hanya untuk Tuhan. Sebab itu ditaruh persis di belakang daripada tabut Allah, atau di depan tabut Allah. Wangi-wangian itu terus yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia. Mari saudaraku, saya akan mengajak saudara melihat. Kalau kita perhatikan di dalam doa, dalam syafaat, pujian, penyembahan, kira-kira menurut saudara yang murni yang mana? Seringkali di dalam doa kita, saudara, kita bukan melayani Tuhan, tapi justru kita minta Tuhan melayani kita. Tuhan, aku ada di dalam rumah-Mu, tolong rumahku dijaga ya Tuhan. Di sini nggak ada, ini bicara orang yang di Indonesia, saudara. Tuhan, tadi aku lupa
Apakah LPG itu sudah aku matikan? Belum. Tuhan subhanahu jangan sampai terjadi kebakaran, hal-hal yang tidak baik. Tolong Tuhan kirim malaikatmu untuk menjaga rumahku, khususnya bagian dapur. Jadi kita suruh Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Kalau begitu bukan melayani Tuhan, tapi suruh Tuhan melayani kita. Tuhan, suamiku itu agak sedikit pinter-pinter, ya bodoh juga Tuhan, sehingga aku bersyafaat buat dia supaya Tuhan berikan dia kecerdasan. Oh saudaraku, kelihatannya benar juga salah juga gitu ya. Jadi banyak sekali di dalam doa kita melakukan doa yang salah, termasuk juga dalam syafaat. Syafaat saudaraku adalah untuk kepentingan orang lain. Tuhan, tetanggaku yang sebelah kanan ini orangnya baik, Tuhan berkati dia. Tapi yang sebelah kiri, Tuhan kutuk dia, karena dia tiap kali aku keluar, dia pasang kata-kata yang tidak enak. Bahkan dia sering mentelungi aku. Mentelungi apa? Memelototi aku, saudaraku. Dan di dalam pertemuan arisan seringkali istrinya itu mengata-ngatai aku. Nah itu Tuhan kutuk dia. Tuhan, syafaat itu dikatakan harus apa? Sama takarannya. Enak atau enggak enak tetap harus mengucapkan syukur. Enak atau tidak enak tetap harus memberkati. Tapi bisa enggak? Kenyataannya nggak bisa. Sehingga dari 4 macam bahan ini yang saya perhatikan yang murni cuma 2, pujian dan penyembahan. Yang setuju katakan amin. Yang rodo-rodo murni, kecuali kalau misalkan dia punya suara yang bagus terus ada orang puji, begitu dia ambil pujian itu, hati-hati. Tuhan katakan orang ini harus dilenyapkan. Gak boleh mencuri kemuliaan Tuhan itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, tapi saya memperhatikan dari 4 macam bahan ini, doa, penyembahan, pujian, dan juga syafaat, yang rodo murni adalah pujian dan penyembahan. Nah saudara, sekarang kita akan melihat di pondok Daud itu hanya ada 2. Ada apa? Tabut Allah dengan orang-orang yang memuji Tuhan 24 jam 7 hari. 288 dibagi 12 grup, dibagi 24 grup, masing-masing satu grup itu 12 orang. Setiap jam harus ada penggantian. Itu adalah ketetapan yang ditulis oleh Alkitab yang Tuhan berikan petunjuk kepada Daud, sehingga Daud lakukan itu. Apakah ada doa? Nggak ada. Daud tidak suruh kamu berdoa. Daud hanya memperintahkan 288 memuji, penyembah, sembah dia, puji dia. Pertanyaannya, nah pertanyaannya sekarang, dari mana Daud mendapatkan pewahyuan ini? Saudaraku, tadi saya katakan bahwa Daud tidak takut melakukan sebuah kesalahan kalau dia mengerti tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Satu hari pada waktu Daud mempunyai satu kerinduan untuk memindahkan tabut Allah yang ada di Kiriat Jearim. Sehingga tadi dikatakan bahwa Daud adalah pribadi yang suka untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena dia melihat bahwa tabut Allah ada di Kiriat Jearim di rumah Imam Abinadab, sehingga dia katakan, aku rindu supaya Allah dekat dengan aku. Dan dia harus ada di tempat yang tepat, yaitu di kota Daud, di Yerusalem. Sehingga inilah menjadi kerinduan yang dia sampaikan kepada orang Israel dan juga kepada para imam, sehingga disepakati bahwa semua setuju untuk memindahkan tabut Allah ini.